Komisi 9 DPR RI merupakan alat kelengkapan Dewan di DPR RI yang mengawasi dan menyusun regulasi terkait kesehatan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam rangka mengawasi sektor ketenagakerjaan, khususnya kesejahteraan pekerja, Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari. Karawang merupakan kota industri terbesar di Indonesia. Banyak perusahaan asing yang mendirikan usaha serta bisnisnya di Karawang. Bahkan upah minimum kota Karawang merupakan yang terbesar di Indonesia. Sehingga sebagian besar penduduk Karawang bekerja sebagai pegawai pabrik. Untuk itu, sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi 9 mengawasi jalannya hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, khususnya di kota industri Karawang. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah memberi perhatian terhadap persoalan ratusan karyawan PT Pamindo di Karawang, Jawa Barat yang tidak mendapatkan gaji sekitar 5 bulan dan iuran BPJS yang tidak dibayarkan hingga 1 tahun terakhir. Wakil Ketua Komisi 9 Putih Sari mendesak Kementerian Tenaga Kerja bersama Dinas Tenaga Kerja memberi perhatian khusus pada persoalan karyawan PT Pamindo agar dapat segera diselesaikan. Putih Sari juga meminta pihak pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya pada setiap perusahaan yang beroperasi, khususnya di wilayah Karawang, yakni dengan menambah jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja yang saat ini belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada. Pengawasan ini harus terus ditingkatkan. Walaupun memang ada keterbatasan juga yang kami juga memahami jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja ini tidak sebanding ya dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, sehingga memang ini butuh terobosan ke depan untuk bisa mendorong Kementerian Tenaga Kerja segera berkoordinasi saya kira dengan kementerian terkait untuk pemenuhan tenaga pengawas di dinas-dinas tenaga kerja sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik ya, mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada sehingga bisa mencegah tentunya terjadinya perselisihan hubungan industrial yang ada. Anggota Komisi 9 DPR RI Hairudin mengatakan, seharusnya pemerintah dapat memanggil pihak PT Pamindo dan memberikan sanksi administratif sebelum adanya proses pengadilan hubungan industrial. Karena proses pengadilan akan memakan waktu yang lebih lama, sedangkan nasib ratusan karyawan PT Pamindo tidak dapat menunggu lama. Untuk itu Hairudin mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, untuk segera memanggil pihak PT Pamindo secara politis untuk mempertanyakan pertanggungjawabannya pada nasib ratusan karyawan PT Pamindo tersebut. Bagaimana Pamindo ini dipanggil, baik oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bagaimana pertanggungjawaban mereka. Saya pikir secara paksa, secara politis mereka bisa dilakukan dan bisa dipanggil. Tidak boleh dibiarkan. Dan masalah sekarang persoalan kita berpikir tentang THR, bukan lagi THR yang dipikirkan. Urusan Pamindo ini. Karena bukan hanya kasusnya, kalau THR saya yakin, hakul yakin akan susah dibayar. Jangan THR, tapi upah pun tidak mereka bayar. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah daerah Karawang, Jawa Barat beserta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang segera merealisasikan pembagian wilayah jenis usaha terhadap upah minimum kabupaten UMK Karawang. Karena tingginya UMK Karawang menyebabkan sejumlah perusahaan melakukan relokasi ke daerah lain. DPR RI Putih Sari mengatakan penetapan UMK Karawang yang begitu tinggi di satu sisi dapat memenuhi kesejahteraan pekerja, namun hal tersebut menyebabkan sejumlah perusahaan di Kabupaten Karawang melakukan relokasi atau bahkan menutup perusahaannya. Putih Sari berharap pihak Dinas Tenaga Kerja beserta pemerintah daerah Kabupaten Karawang segera merealisasikan pembagian jenis usaha untuk UMK, sehingga upah minimum yang diberikan tidak sama rata untuk semua jenis usaha. Iya, disampaikan memang ada dilematis ya, artinya dengan penetapan UMK yang begitu tinggi di Kabupaten Karawang, di satu sisi mungkin dari sisi kesejahteraan pekerja terpenuhi, tapi dari sisi kemampuan perusahaan ada beberapa perusahaan di Kabupaten Karawang ini yang justru melakukan relokasi dan juga bahkan menutup ya perusahaan. Tapi tadi disampaikan ada jenis-jenis perusahaan usaha tertentu saja ya yang berdampak terhadap upah minimum yang
terlalu tinggi tersebut. Dan harapannya tentu ke depannya yang saat ini sedang dirancang untuk dilakukan adanya pembagian wilayah terhadap jenis-jenis usaha ini bisa segera dilakukan sehingga tidak peraturan terkait dengan upah minimum ini tidak disamaratakan terhadap semua jenis usaha gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Hairudin mengatakan, seharusnya sejak awal pemerintah menawarkan pekerja yang profesional pada investor dan pengusaha, bukan pekerja rumah. Sehingga pengusaha telah siap untuk memberikan upah yang sesuai dengan profesionalisme pekerja. Menurut Hairudin, untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional, pemerintah harus menyediakan balai latihan kerja yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Ini langkah kita yang tanda petik salah dari awal. Kita menawarkan pekerja murah. Itu kesalahan. Harusnya kita tawarkan bahwa pekerja kita profesional. Pekerja kita punya kemampuan. Jadi Dinas Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan balai latihan kerja di mana-mana adalah sebuah bentuk persiapan. Karena pekerja kita bukan murah, tapi punya kemampuan, punya kapasitas. Komisi 9 mendorong adanya peningkatan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja pada perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Karawang, agar segala penyimpangan atau ketidakadilan pada pekerja yang terjadi dapat segera diantisipasi dan ditangani. Komisi 9 sepenuhnya mendukung kesejahteraan pekerja, yakni dengan memberi pengawasan ketat pada perusahaan untuk tidak lalai dalam memberi upah sesuai dengan UMK pada pekerja. Namun Komisi 9 menyadari UMK Kota Karawang yang begitu tinggi menyebabkan beberapa perusahaan merelokasi atau bahkan menutup usahanya. Untuk itu Komisi 9 menegaskan kepada Pemda Karawang untuk segera merealisasikan pembagian jenis usaha untuk UMK. Sehingga upah minimum yang diberikan tidak sama rata untuk semua jenis usaha, agar kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan sektor industri di Indonesia dapat berjalan beriringan.